alam mahsyar. Ketika qiyamul Ramadan, qiyamul lail di malam hari, kita sedang mempersiapkan gelap gulitanya alam barzah. Mudah-mudahan kita bisa selamat di alam-alam selanjutnya, di alam barzah, di alam mahsyar, dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam kita limpah curahkan pada teladan kita, junjungan alam Habibana wa Nabiyyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama, warasatul anbiya, wal mursalin, juga umatnya yang insyaallah istiqomah, isti'anah dan istita'ah di dalam menjalankan seluruh kewajiban-kewajiban ad-din al-Islam ini. Para syabab, para pemuda yang Allah muliakan, juga tidak lupa ya, pada para bapak, para ibu, anak-anakku sekalian, walaupun usia sudah bapak-bapak, tetap harus menjadi syabab semangatnya. Harus memiliki ar-ruh tanafus, ruh semangat berlomba-lomba untuk mencapai kebaikan. Satu hal yang harus kita renungkan, bahwa kondisi di dunia hari ini, di dunia Islam hari ini, kita sedang krisis rijal. Sedang krisis rijal bukan dari jumlah. Kalau jumlah sangat banyak. Terang ibu rijal, bu. Atasna rijal naon ibu? Laki-laki. Bukan hanya laki-laki, ibu. Tapi mereka adalah aktivis. Mereka adalah tokoh pahlawan. Kalau kuantitas banyak, tapi yang menjadi problematika umat Islam di dunia hari ini adalah kualitas dari para rijal. Yang harus diambil teladan oleh kita adalah Ashabul Kahfi. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Yang hari ini dibutuhkan untuk memperbaiki dunia Islam. Karena dunia Islam tidak akan menjadi baik kalau tidak ashabur risalah, kalau tidak ada pembawa risalah. Kebayang kalau misalkan sumber daya kadernya, sumber daya insani, rijalnya itu terbawa oleh situasi dan kondisi hari ini yang bisa merusak. Yang bisa merusak. Maka mereka perlu, yang pertama adalah bagaimana Al-Quran mencetak para rijal, mencetak para aktivis, para tokoh, para pahlawan Islam. Bagaimana Al-Quran membentuk, mewujudkan ar-rijal, rajulun min rijalil Islam. Yang pertama adalah tarbiyah imaniyah, pembinaan keimanan.
pendidikan keimanan. Pendidikan keimanan itu tidak cukup hanya dengan pertemuan pengajian tiap minggu atau ada momen-momen seperti ini, atau liko pertemuan dengan para asatid. Tidak cukup. Tapi para rijal, para pemuda harus senantiasa berada di dalam suasana keimanan. Mereka harus memiliki sensitivitas imaniyah. Sensitif keimanannya. Seperti para pemuda di Ashabul Kahfi. Kawitna mah tararangan pada kenalnya 7 jalmi teh. Satu riwayat, yang lain lebih banyak atau lebih kurang jumlahnya. Wallahu a'lam. Makanya Al-Quran di dalam membahas sejarah tidak pernah menyebutkan, jarang menyebutkan waktu, tempat, dan tokoh. Kecuali beberapa aspek saja. Misalkan kita nggak diberitahu di mana tempat gua Ashabul Kahfi itu. Karena ada tarbiyah dari Allah buat kita, Pak. Kalau misalkan disebutkan di mana tempat gua Ashabul Kahfi, biasanya nanti akan ada pergeseran maksud. Bukan untuk direnungkan ibroh pelajarannya, akan tapi malah dijadikan tempat wisata, Pak. Misalkan kisah Siti Zulaikha, Nabi Yusuf juga sama seperti itu. Tidak ada nama Siti Zulaikha di Quran. Yang ada adalah istri Al-Aziz. Karena kalau misalkan disebutkan namanya, terkadang khawatir juga akan bergeser maksud dari Allah. Kenapa Allah mengkisahkan sejarah dalam Al-Quran? Biasa wainya berpikirnya yang Victor gitu para pemuda itu. Kenapa enggak saya yang jadi Yusuf ya, misalkan begitu. Itu yang dikhawatirkan. Sehingga Allah tidak menyebutkan waktu, zaman, dan tokoh. Walaupun sebagian ada yang sebutkan. Itu di antara manfaatnya atau ibrohnya sejarah buat kita. Orang-orang Ashabul Kahfi itu, apakah mereka berniat untuk tidur di gua? Tidak ya. Mereka tidak berniat untuk tidur. Ketika melihat situasi kondisi dunia saat itu, dalam kondisi yang banyak secara fitrah mereka, ini sebuah kesalahan. Ini sebuah kerusakan yang terjadi. Maka orang-orang, para pemuda yang tidak kenal itu, kemudian masuk ke sebuah gua, berlari semua dari kejaran para penguasa saat itu. Raja Tianus. Kawitan mata karenanya cobi di dia ayeuna para pemuda hari ini. Pada kenal nggak awalnya? Tidak ya. Karena ada kesamaan ruh, kesamaan semangat, ingin merubah kondisi itu yang terjadi saat itu, maka mereka bersatu. Allah satukan. Allah satukan. Ada sebuah hadis. Al-arwahu junudun mujannadah. Fama ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha talaf. Ruh-ruh itu sedang seperti pasukan yang sedang berbaris. Barang siapa yang saling kenal, maka mereka akan bersatu. Barang siapa yang tidak saling cocok, saling kenal, akan berpisah dengan sendirinya. Jadi Allah persatukan mereka karena memiliki ruh dan semangat yang sama. Dan merekalah orang-orang, para pemuda yang senantiasa berafiliasi kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti mentarbiyah keimanan itu butuh intensif. Bukan sebatas pertemuan kemudian ada kajian-kajian yang biasa, harus intensif dalam membangun keimanan para pemuda hari ini. Yang kedua,
diharapkan para pemuda hari ini yang secara kualitas sudah minim itu adalah as-sidqu, kejujuran. Allah berfirman di surah Al-Ahzab ayat 23. Ba'da'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullaha alaihi. Faminhum man qadha nahbahu wa minhum may yantadhir. Wa ma badalu tabdila. Di antara orang-orang beriman itu ada rijal. Minal mu'minina rijalun. Sodaku yang jujur, yang siddiq. Ma'ahadallahu alaih. Apa yang Allah janjikan atasnya. Dan mereka menunggu-nunggu nahbah. Ya, wafat dalam keadaan syahid. Wa minhum man qadha nahbahu wa minhum may yantadhir. Wa ma badalu tabdila. Dan mereka tidak merubah janji itu. Janji apa kira-kira? Para pemuda, kira-kira janji naon? Ingat nggak kita pernah bertemu Allah? Orang pernah kantos bertemu Allah, ingat tidak? Saat Allah mengambil persaksian di alam ruh, ketika Allah tiupkan ruh ke jasad usia 120 hari, janin ibu, Allah tiupkan ruh. Allah ambil saat itu persaksian. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Emut teh aya nu emutnya. Berarti semua manusia mengalami amnesti spiritual. Lupa. Mereka telah menjadi seorang muslim sejak kecil. Mereka telah membawa fitrah tauhid, berjanji bahwa Allah adalah Rabbul Alamin, yang kemudian ketika lahir ke dunia amnesia. Karena telah bersatu dengan jasad, kemudian jasad daging itu mengikat ruh itu. Selain pengaruh jasad, ada pengaruh-pengaruh dunia yang tadi. Ketika Allah gabungkan manusia dengan jasad, ruh dengan jasad, sebetulnya gampang. Hanya 3 kebutuhan pokok sebetulnya. Yang pokok. Nah, coba biasanya di ekonomi, kebutuhan apa ya? 1 misalkan, pangan, sandang, kemudian papan. Oke. Simpel ya. Mempertahankan fisik itu sebenarnya hanya 3 hal. Tugas kita di dunia adalah bagaimana kita memenuhi kebutuhan fisik dan bagaimana kita bisa memelihara ruh kita agar tetap ingat kepada Allah. Selesai. Tapi ketika kebutuhan itu berkembang, Bu, pangan, sandang, pangan, papan, tempat tinggal, pakaian, rumah berkembang, ada tidak yang melampaui batas sampai melanggar syariat Allah. Ada pemuda yang tidak, karena tidak diberi motor, membunuh orang tuanya. Ada di benua mana ibu? Di negara apa? Ketika manusia lupa terhadap ruhnya, pernah bertemu Allah, hanya memenuhi ketiga aspek jasad itu saja, itu sudah cukup bagi dirinya untuk disebut hewan. Karena hewan bagi seseorang mukmin, karena jasad bagi seorang mukmin hanya sebagai tunggangan dalam rangka ibadah kepada Allah. Tapi ketika mereka melupakan Allah jiwanya dan terus senantiasa memenuhi jasadnya,
cukup baginya sebagai hewan, dan Allah akan munculkan dia di alam mahsyar sebagai hewan. Tapi kalau sudah melanggar syariat, karena dalam jiwa manusia ada nafsu, itu bukan hewan lagi, Pak, tapi sudah menjadi syaitan. Horor tuh. Sudah menjadi syaitan. Syaitana artinya jauh, tabaud, jauh. Mereka lah yang akan merusak manusia dari kehidupan dunia dan akhiratnya. Mereka akan merusak manusia dari jasad dunia dan ruh akhiratnya. Itu syaitan. Maka Allah akan memunculkan mereka di alam mahsyar seperti babi. Jadi kemunculan kita di alam mahsyar itu nanti tergantung bagaimana kita hari ini beramal, Bu. Ada juga karena manusia, ruh itu juga diberikan cahaya oleh Allah, kemudian bisa mereka seperti malaikat, bisa. Ketika zikir, kemudian ketika tasbih, ketika takdis. Karena pekerjaan malaikat memang seperti itu. Mereka senantiasa ingat kepada Allah. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Kata Allah, maka ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepada kalian. Gambarannya, deskripsinya, ketika alam semesta ini di hadapan Allah, itu ageng tapi alit, Bu. Alam semesta di hadapan Allah, gambaran. Alit. Ari jalmi isi dari bumi ini, anak kecil-kecil ini, Bu, kira-kira besar enggak di hadapan Allah kira-kira? Semakin kecil. Tapi ketika mereka berzikir kepada Allah, Allah tidak akan menyepelekan makhluk yang kecil itu. Hebatnya manusia begitu. Ketika mereka kecil gitu ya, ibarat debu, wallahu alam gambarannya lebih kecil lagi. Tapi Allah tidak akan menyepelekan manusia yang berzikir kepada Allah walaupun dia kecil. Tapi kalau sudah nafsunya tidak terkendali, alam semesta pun bisa hancur. Itu manusia. Kalau sudah tidak terkendali hawa nafsunya, maka alam semesta pun bisa hancur. Surah Al-Mu'minun ayat 71. Walawittaba'al haq ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardh. Sungguh jika kalau mereka kebenaran itu mengikuti hawa nafsu mereka, niscaya akan hancur langit dan bumi. Dan yang sedang panas-panasnya itu para pemuda. Makanya penting tarbiyah imaniyah dan asidku, kejujuran. Salah satu sahabat yang paling berkualitas setelah Rasulullah SAW siapa? Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Apa gelarnya barusan? As-Siddiq. Walaupun kita tidak bisa mencapai derajat beliau, tapi kita mencoba untuk jujur di dalam ibadah kita, jujur di dalam keimanan kita. Makanya ada ayat yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah orang-orang yang bersama orang-orang yang jujur. Cobi emut salah sawios
keistimewaan Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq ketika ada peristiwa Isra dan Mi'raj. Sederhana nggak berpikirnya? Sederhana nggak? Sederhana, simple. Ketika orang lain sulit untuk mengimani peristiwa Isra Mi'raj, kalau Allah dan Rasul yang sudah menetapkan, aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Terseer dipikir-pikir ku akal. Tapi hari ini kita mencari orang seperti itu sangat sulit. Ketika sudah ada qala Allah wa qala Rasul, itu akalnya dimainkan. Itu diantara rojulun min rijalil Islam, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Salah seorang pemuda, Imam Syafi'i rahimahullah, orang cerdas di antara imam madhab yang 4. Beliau hafal Quran. Lihat Pak, ya syabab, para pemuda, ketika beliau hidup yang didominasi oleh Islam, kerajaan Islam masih jaya. Tapi tanpa sengaja beliau melihat aurat akhwat. Melihat aurat akhwat yang roknya ku angin gitunya. Hilang hafalan beliau sebagian ayat. Kabayang tekemu teki kita. Menuju Islam untuk mendominasi, tidak seperti sekarang hari ini kondisinya lumayan parah gitu ya, carut marut gitu. Teka haja Imam Syafi'i ninggal bitis istri keanginkan, hafalan hilang. Hari ini Pak, hari ini para pemuda kita di saat kondisi seperti ini kemudian tidak sulit untuk mengakses hal-hal yang akan membuat syahwat kita mengundang syahwat. Bahkan bukan tidak sengaja Bu, ninggal gitu teh ku para pemuda ayeuna teh. Bukan tidak sengaja. Dan bahkan punten bukan sanes bitis deui ditinggal lagi. Terus tuh. Kira-kira apakah hanya akan menghilangkan hafalan Quran? Bujang-bujangnya dah hafal henteu cenah deui. Kan begitu. Tidak hanya hafalan Quran yang hilang, tidak hanya disengaja dan bukan hanya betis yang dilihat itu. Maka mereka akan melupakan Al-Quran sebagai Alkitab. Bukan lagi melupakan ayat-ayatnya. Itu yang dikhawatirkan hari ini. Begitulah Pak di dunia ini Pak. Makanya dua hal yang mesti kita pegang. 2 ayat saja. Ada 1/4 jam lagi. Agar kita bisa menjaga proses untuk tetap memelihara orisinalitas, kebersihan ruh, kebersihan nafs para pemuda kita, maka 2 hal, 2 ayat. Ta'awud, isti'adzah, dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangankan dari asyaiton, untuk baca Quran saja kita harus faidza qara'ta Quran fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Untuk sholat saja juga harus, apalagi kita dalam menghadapi situasi yang seperti ini. Kita buka sedikit Pak, papan ta'awud.
lafaz isti'adzah, lafaz meminta perlindungan kepada Allah. Di sana ada kata Allah, lafaz Allah, lafdzun jalalah. Juga ada lafaz syaitan, syaitan. Kenapa enggak menggunakan asmaul husna yang lain, Pak? Kenapa enggak menggunakan Ar-Rahman atau Ar-Rahim, Al-Malik? Kenapa? Karena lafaz Allah itu mencakup seluruh asmaul husna, kebaikan-kebaikannya. Karena lawannya syaitan, setan, mencakup seluruh kejahatan-kejahatan yang ada di dunia ini. Terus deh. Jadi pamikang dia imbangi syaitan lafaz Allah. Lafaz Allah mencakup seluruh kebaikan-kebaikan, asmaul husna. Lafaz syaitana, lafaz syaitan mencakup seluruh keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatan yang akan menjauhkan kita dari Allah. Makanya penting, Pak, kita senantiasa sambil dihadirkan kesadaran bahwa kita yu'min bil ghaib, kita beriman kepada yang ghaib, ada musuh sejati, yaitu asyaiton, dengan mengucapkan lafaz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian yang kedua, lafaz basmalah. Selain lafdzun jalalah bismillahirrahmanirrahim, Allah mencantumkan kalimat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Saur Kang Zen ma Ar-Rahim, Ar-Rahman teh ismun mubalaghah. Ya. Jadi intensif, sangat gitu. Tingkat superlatif degree kalau kata bahasa Inggris. Tingkat paling. Tidak ada kata yang bisa mewakili bagaimana kemaha kasih sayang Allah. Bahkan Ar-Rahman pun tidak mewakili sebetulnya. Tidak mencukupi untuk mewakili bagaimana besarnya kasih sayang Allah. Tapi Ar-Rahman adalah kalimat dalam bahasa Arab yang mengucapkan palingnya kasih. Bedanya dengan Ar-Rahim, kalau Ar-Rahim nanti hanya ditujukan untuk orang-orang mukmin di akhirat. Kalau Ar-Rahman, kasih sayang Allah yang Allah tujukan untuk semua manusia, termasuk orang-orang kafir sekalipun, orang-orang non-muslim sekalipun, mereka mendapatkan kasih sayang Allah, kasih Allah, pengasih Allah. Ngertos teu bentenna? Pami Ar-Rahman mah nengnya ku Allah dipasihan pada orang kafir, orang Hindu, orang Nasrani, dipasihan ku Allah. Itu Ar-Rahman. Rizki dan sebagainya, oksigen, air dan sebagainya. Tapi kalau Ar-Rahim nanti khusus bagi orang-orang mukmin di akhirat. Jadi ulah siriknya pami aya orang-orang anu kafir gitu, Hindu, Kristen, naon lah, nu baradegung gitu, asa hirupna teh enakeun gitu. Kadang lebih banyak rezeki dari kita misalkannya. Karena mereka memang mendapat Ar-Rahman, Ar-Rahman. Tapi belum tentu Allah kasih Ar-Rahim. Kira-kira yang Allah kasih, apakah Allah pasti sayang? Pasti enggak? Nu dipasihan ku Allah, pasti dinyaah ku Allah, pasti enggak? Tidak. Kadang-kadang orang masihan ka batur tapi da teu nyaahnya. Terus. Tapi yang Allah sayang pasti dikasih. Nah, yang dimaksud dengan Maha Pengasih Allah Ar-Rahman adalah bahwa Allah memberikan seluruh nikmat kepada manusia, fasilitas hari ini. Tinggal kita bagaimana, apakah fasilitas itu ditujukan untuk rahimnya Allah? Tidak. Seandainya fasilitas nikmat rizki yang Allah berikan tidak ditujukan untuk meraih kasih sayang Allah Ar-Rahim, berarti itu merupakan istidraj.
Seueur teu jalmi anu dipasiehan fasilitas tapi tidak ditujukan untuk menyembah Allah. Seueur teu. Berarti kalau begitu orang mukmin kewajibannya adalah dia mengerahkan seluruh fasilitas yang Allah berikan dalam rangka meraih rohimnya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah, fasilitas yang Allah berikan kepada saya serahkan sepenuhnya untuk meraih ridhomu ya Allah. Nah, gitu maksudnya. Bisa? Insyaallah. Maka akan Allah mudahkan ketika kita berjalan di dunia ini, menjalani kehidupan ini. Seperti Bapak rujuk angkatan, aya 2 orang angkatan. Nu satu mengatasnamakan presiden, nyendak surat dari presiden. Yang kedua, tenyendak naon, Pak. Tenyendak surat-surat naon, lempeng namanya polos lah gitu, perjalanan biasa. Kira-kira kalau ada penjagaan, ada pos-pos, kira-kira yang mudah berjalan yang mana, Pak? Yang akan dimudahkan? Yang membawa surat pengantar dari presiden atau yang tidak membawa surat pengantar? Yang mana, Pak? Surat pengantar. Yang membawa surat pengantar. Maka ketika kita membaca basmalah, Allah akan mudahkan kita menjalani kehidupan ini. Allah akan bukakan alam semesta ini dan malaikat pun akan membantu kita di dalam menjalani kehidupan ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullakum wal afu minkum uhibbukum billah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Yasin, Asatidz Ponpes At-Taqwa Cilaku dan selaku pembina dari Kawan Ukhuwah. Baik para hadirin yang berbahagia, demikianlah tausiah yang sudah diberikan.